Salam jumpa pemirsa channel Jalan-Jalan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi tentang suatu tema dan penemuan yang akan semakin membuka wawasan kita tentang sejarah. Kapankah peradaban dunia dimulai? Pertanyaan ini selalu menjadi bahan diskusi di antara para ahli sejarah dan arkeolog. Selama ini, para ahli sejarah dan arkeolog mungkin berpendapat bahwa sejarah peradaban dunia dimulai dari peradaban awal di Mesopotamia, yaitu bangsa Sumeria yang mulai berkembang paling tidak sekitar tahun 4500 sebelum Masehi. Namun, sebuah penemuan arkeologis di tahun 1960-an telah mengguncang pendapat umum ini. Pada tahun 1963, seorang arkeolog Turki, Peter Benedict, menemukan sebuah situs yang menarik di sebuah bukit di dekat kota Urfa, Turki. Situs ini berupa pilar-pilar batu berukuran besar dan berat, tersusun melingkar. Situs ini kemudian dinamakan Göbekli Tepe. Nama Göbekli Tepe berasal dari bahasa Turki. Göbekli berarti berbentuk bukit atau berbentuk gundukan. Tepe berarti bukit atau gundukan. Nama Göbekli Tepe secara keseluruhan dapat diartikan sebagai bukit gundukan atau bukit berbentuk gundukan. Nama ini mengacu pada bentuk geografis situs tersebut yang terletak di atas sebuah bukit kecil. Gundukan dengan ketinggian 15 meter dan luas sekitar 9 hektar ini sepenuhnya buatan manusia. Situs ini terletak 15 km sebelah timur laut kota Şanlıurfa atau Urfa di Turki Tenggara. Göbekli Tepe diperkirakan memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai tempat ibadah, dan atau pusat komunitas. Pada awalnya, situs ini tidak mendapat perhatian yang cukup sampai tahun 1994, ketika seorang arkeolog Jerman, Klaus Schmidt, memulai ekskavasi di situs tersebut. Göbekli Tepe ternyata dibangun milenium ke-10 dan ke-9 sebelum Masehi, di tepi utara bulan sabit subur. Dan setelah melalui penyelidikan oleh para ahli, disimpulkan bahwa Göbekli Tepe adalah tempat ibadah prasejarah. Situs ini 1000 tahun lebih tua dari situs Jericho, 5000 tahun lebih tua dari Troy, 6000 tahun lebih tua dari Stonehenge, dan 6500 tahun lebih tua dari piramida besar Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Göbekli Tepe lebih tua dibandingkan dengan peradaban Sumeria di Mesopotamia yang sebelumnya dianggap peradaban tertua di dunia. Penemuan ini menunjukkan bahwa peradaban manusia telah ada sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan bahwa masyarakat prasejarah memiliki kemampuan arsitektur dan artistik yang lebih maju daripada yang diperkirakan sebelumnya. Göbekli Tepe menunjukkan keterampilan luar biasa dan upaya bersama dari manusia prasejarah. Kuil ini dianggap sebagai kuil tertua yang pernah ada di dunia dan memiliki tiang yang berjumlah 200 batang dan berbentuk bulatan, di mana terdapat 20 buah bulatan. Setiap tiang mempunyai ketinggian 6 meter dengan berat kira-kira 20 ton. Karakteristik arsitektur. Göbekli Tepe memiliki beberapa karakteristik arsitektur yang unik, antara lain. 1. Struktur melingkar. Situs ini terdiri dari beberapa struktur melingkar yang terbuat dari batu, dengan diameter sekitar 10 hingga 20 meter. 2. Pilar batu. Di dalam struktur melingkar, terdapat beberapa pilar batu yang berdiri tegak, dengan tinggi sekitar 3 hingga 6 meter. Susunan tiang dalam bentuk lingkaran tertutup menunjukkan ruang yang dirancang untuk berkumpul, mungkin untuk ritual atau upacara yang menghubungkan komunitas dengan lingkungan mereka dan satu sama lain. 3. Ukiran batu. Göbekli Tepe memiliki berbagai motif yang terukir pada pilar-pilar dan dinding-dindingnya. Beberapa motif yang paling umum ditemukan antara lain motif hewan, yaitu singa, gajah, burung, ular, kambing, dan lain-lain. Motif geometris, yaitu lingkaran, spiral, dan garis-garis. Motif lainnya, yaitu tangan, dan wajah.
Hal yang menarik adalah, bahwa tidak adanya apa yang mungkin disebut hibrida dan monster mitologis. Semua hewan yang digambarkan di Gobekli Tepe muncul secara alami di dekat situs tersebut, yaitu spesies fauna liar rahasia. Motif-motif pada Gobekli Tepe memiliki makna yang luas dan kompleks, namun secara umum dapat diartikan sebagai koneksi manusia dengan alam, spiritualitas yang kuat, dan kebijaksanaan dan kesadaran yang tinggi. Selain itu, tiang batu yang diukir rumit dan motif hewan menunjukkan sistem kepercayaan yang kompleks. Dimungkinkan bahwa, ukiran ini memiliki makna simbolis, mungkin mewakili hewan totemik atau penjaga spiritual bagi orang-orang yang berkumpul di sini. Di sisi lain, temuan dan hasil terbaru, misalnya instalasi api, banyak sisa makanan yang dikonsumsi, seperti hewan dan biji-bijian, bangunan yang ditafsirkan sebagai tangki air, pemakaman, fakta bahwa banyak bangunan yang ada, menunjukkan bahwa orang-orang pada masa itu memang tinggal di situs tersebut. Saat ini Gobekli Tepe ditafsirkan sebagai situs permukiman dengan komponen ritual yang menonjol, misalnya bangunan khusus. Pembangunan bangunan khusus Gobekli Tepe dalam beberapa hal terkait dengan transisi dari gaya hidup berburu meramu ke gaya hidup memproduksi makanan Neolitikum. Dari metode penanggalan arkeologi tradisional, yaitu perbandingan tipologi artefak batu dan temuan lainnya, diketahui bahwa endapan arkeologi tebal di Gobekli Tepe termasuk dalam zaman Neolitikum Pratembikar. Neolitikum Pratembikar merupakan tahap penting dalam perkembangan masyarakat manusia, karena pada tahap ini masyarakat mulai mengembangkan pertanian, domestikasi hewan, dan permukiman yang lebih permanen. Hal ini menjadikan pembangunan Gobekli Tepe merupakan hal yang penting, karena menunjukkan adanya pengembangan sistem sosial manusia. Hal yang aneh, adalah bahwa situs Gobekli Tepe ternyata dikubur secara sengaja oleh masyarakat yang membangunnya. Hal ini terbukti dari lapisan tanah yang menutupi situs tersebut, yang terdiri dari tanah, batu, dan sampah. Penguburan Gobekli Tepe dilakukan secara bertahap, dengan lapisan tanah dan batu yang ditambahkan secara bertahap. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan abad. Beberapa teori tentang alasan penguburan situs ini antara lain bahwa Gobekli Tepe mungkin dikubur sebagai bagian dari ritual keagamaan atau spiritual, atau untuk melindungi situs tersebut dari kerusakan atau penjarahan, atau mungkin dikubur karena perubahan iklim yang menyebabkan daerah tersebut menjadi tidak layak huni. Penguburan ini kemungkinan dilakukan sekitar tahun 8000 sebelum Masehi.